Selamat datang di perjalanan waktu kita menuju masa lalu. Hari ini, kita akan menyelam ke dasar lautan untuk bertemu dengan sang legenda, Megalodon. Tapi sebelum kita mulai, aku punya pengumuman penting. Maaf, tapi Megalodon bukan lagi raja lautan. Yah, kita harus move on teman-teman. Tapi jangan sedih dulu. Karena cerita Megalodon ini seru banget. Mulai dari ukurannya yang bikin geleng-geleng, sampai alasan kenapa dia hilang dari peredaran. Yuk, kita mulai petualangan ini. Siapa itu Megalodon? Megalodon, atau Otodus Megalodon, adalah hiu purba raksasa yang hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun lalu selama era Miosen hingga Pliosen. Nama Megalodon berasal dari bahasa Yunani, yang berarti gigi besar. Dan itu sangat tepat, karena gigi Megalodon bisa mencapai panjang 18 cm, lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Gigi Megalodon bukan hanya besar, tetapi juga sangat kuat. Kekuatan gigitannya diperkirakan mencapai 40.000 psi-pound per square inch. Jauh lebih kuat daripada gigitan hiu putih modern yang hanya sekitar 4.000 psi. Bahkan, kekuatan gigitan Megalodon lebih besar daripada Tyrannosaurus Rex. Megalodon adalah salah satu predator terbesar yang pernah ada di lautan. Panjang tubuhnya bisa mencapai 18 meter dengan berat sekitar 50-70 ton. Bayangkan, itu lebih panjang dari bus sekolah dan lebih berat dari beberapa jenis paus modern. Sebagai predator puncak, Megalodon memiliki tubuh yang dirancang untuk kecepatan dan kekuatan. Siripnya yang besar membantunya berenang dengan cepat. Sementara rahangnya yang kuat dan gigi yang tajam memungkinkannya untuk mencabik mangsanya dengan mudah. Mangsa utamanya adalah paus purba, lumba-lumba, dan penyu raksasa. Fosil-fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa Megalodon adalah pemburu yang sangat efisien. Dia mungkin menggunakan strategi serangan dari bawah, seperti hiu modern, untuk mengejutkan mangsanya sebelum memberikan gigitan mematikan. Laut purba di mana Megalodon hidup sangat berbeda dari laut modern. Sekitar 20 juta tahun lalu, suhu laut lebih hangat, dan ekosistemnya dipenuhi dengan berbagai jenis hewan laut besar. Ini adalah lingkungan yang sempurna untuk predator seperti Megalodon. Megalodon hidup di lautan yang penuh dengan mangsa besar, seperti paus purba misalnya, Setotherium dan lumba-lumba raksasa. Fosil-fosil menunjukkan bahwa Megalodon sering memakan paus, karena ditemukan tulang paus dengan bekas gigitan yang sesuai dengan gigi Megalodon. Sebagai apex predator, Megalodon berada di puncak rantai makanan. Namun, hidupnya tidak selalu mudah. Dia harus bersaing dengan predator lain, seperti Livyatan paus purba yang juga ganas dan memiliki gigi besar. Pertarungan antara Megalodon dan Livyatan pasti adalah pertarungan epik di laut purba. Meskipun Megalodon biasanya menang karena ukuran dan kekuatannya, persaingan dengan predator lain dan perubahan lingkungan membuat hidupnya penuh tantangan. Megalodon harus terus beradaptasi untuk bertahan hidup di laut yang terus berubah. Kepunahan Megalodon terjadi sekitar 3,6 juta tahun lalu, pada akhir era Pliosen. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kepunahan ini, dan semuanya terkait dengan perubahan lingkungan yang drastis. Salah satu faktor utama adalah perubahan iklim. Sekitar 3,6 juta tahun lalu, bumi memasuki zaman es, yang menyebabkan suhu laut menurun secara signifikan. Megalodon yang terbiasa dengan perairan hangat kesulitan beradaptasi dengan suhu yang lebih dingin. Perubahan suhu ini memengaruhi metabolisme dan kemampuan berburu Megalodon. Karena hewan berukuran besar seperti Megalodon membutuhkan lingkungan yang stabil untuk bertahan hidup. Selain itu, perubahan iklim juga memengaruhi distribusi mangsa Megalodon. Banyak paus purba dan hewan laut besar lainnya bermigrasi ke perairan yang lebih dingin, di mana Megalodon tidak bisa mengikuti. Dengan berkurangnya mangsa, Megalodon kesulitan untuk bertahan hidup. Fosil-fosil menunjukkan bahwa populasi paus purba menurun drastis selama periode ini, yang berarti Megalodon kehilangan sumber makanan utamanya. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah persaingan dengan predator lain, seperti hiu putih modern Carcharodon carcharias yang lebih kecil tetapi lebih adaptif. Hiu putih modern bisa bertahan di perairan yang lebih dingin dan bersaing dengan Megalodon untuk mendapatkan makanan yang semakin langka. Persaingan ini menambah tekanan pada populasi Megalodon yang sudah terancam. Kombinasi dari perubahan iklim, berkurangnya mangsa, dan persaingan dengan predator lain akhirnya menyebabkan Megalodon punah. Ini adalah contoh bagaimana perubahan lingkungan bisa berdampak besar pada spesies. Bahkan predator puncak sekalipun, Megalodon, yang pernah menjadi penguasa lautan,
tidak mampu bertahan menghadapi perubahan drastis ini. Selain faktor lingkungan, ada juga teori yang menyebutkan bahwa perubahan geografis memainkan peran penting dalam kepunahan megalodon. Selama era Pliocene, terjadi perubahan besar pada geografi bumi, seperti penutupan jalur laut antara Amerika Utara dan Selatan. Perubahan ini memengaruhi arus laut dan suhu, yang pada gilirannya memengaruhi ekosistem laut secara keseluruhan. Perubahan geografis ini mungkin telah mengisolasi populasi megalodon, membuat mereka lebih rentan terhadap kepunahan. Tanpa akses ke daerah perburuan baru atau sumber makanan alternatif, megalodon tidak bisa bertahan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Fosil-fosil megalodon yang ditemukan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa mereka pernah tersebar luas. Namun, seiring waktu, fosil-fosil ini menjadi semakin langka, menandakan penurunan populasi yang drastis. Ini adalah bukti kuat bahwa megalodon tidak bisa bertahan menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi pada akhir era Pliocene. Meskipun megalodon sudah punah, warisannya masih bisa kita lihat pada hiu modern, terutama hiu putih besar Caxiarodoncarciarias. Hiu putih besar dianggap sebagai keturunan jauh dari megalodon. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil, para ilmuwan percaya bahwa hiu putih besar berevolusi dari nenek moyang yang sama dengan megalodon. Meskipun ukurannya tidak sebesar megalodon, hiu putih besar memiliki beberapa karakteristik yang mirip, seperti gigi yang tajam dan kemampuan berburu yang efisien. Ini menunjukkan bahwa beberapa adaptasi yang dimiliki megalodon masih berguna bagi predator laut modern. Hiu putih besar adalah predator puncak di laut modern, dan mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mereka berburu berbagai jenis mangsa, termasuk anjing laut, singa laut, dan ikan besar. Meskipun mereka tidak sebesar atau sekuat megalodon, mereka tetap menjadi salah satu predator paling tangguh di lautan saat ini. Studi tentang megalodon dan hiu modern membantu kita memahami bagaimana predator laut berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut, agar spesies seperti hiu putih besar tidak mengalami nasib yang sama seperti megalodon. Selain hiu putih besar, ada juga hiu lain yang dianggap memiliki hubungan evolusi dengan megalodon, seperti hiu mako. Hiu mako dikenal karena kecepatan dan keganasannya, mirip dengan megalodon, meskipun ukurannya lebih kecil. Hiu mako menunjukkan bahwa beberapa karakteristik predator purba masih bertahan hingga hari ini. Perbandingan antara megalodon dan hiu modern menunjukkan bagaimana evolusi bekerja. Spesies yang bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan bertahan, sementara yang tidak akan punah. Megalodon mungkin sudah hilang, tetapi warisannya masih hidup melalui hiu modern yang terus memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Selain itu, penelitian tentang megalodon juga membantu kita memahami dampak perubahan iklim pada kehidupan laut. Dengan mempelajari kepunahan megalodon, kita bisa lebih waspada terhadap ancaman yang dihadapi oleh predator laut modern, seperti polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim. Kita juga belajar bahwa predator puncak seperti megalodon dan hiu modern adalah indikator kesehatan ekosistem laut. Jika mereka punah, itu bisa menjadi tanda bahwa ekosistem laut sedang dalam masalah. Oleh karena itu, melindungi hiu modern adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan laut. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya konservasi hiu semakin meningkat. Banyak negara telah menerapkan larangan penangkapan hiu dan mendirikan kawasan konservasi laut. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa predator laut modern tidak mengalami nasib yang sama seperti megalodon. Jadi, kesimpulannya, megalodon mungkin sudah punah, tetapi warisannya masih hidup melalui hiu modern seperti hiu putih besar dan hiu mako. Dengan mempelajari megalodon, kita bisa lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan melindungi predator puncak yang masih ada saat ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.